Duh, kamu harus paham, John. Sejak awal bumi ini dibentuk, malam selalu berakhir di siang, dan siang selalu berakhir di malam. Matahari terbit dari timur, dan matahari tenggelam di barat. Stop, Jody. Stop! Jangan berpikir yang tidak-tidak. Ambil semua harapan itu. Meskipun pada saat yang bersamaan kamu juga menyadari bahwa apa yang kamu dapat, apa yang kamu genggam, dan apa yang kamu lihat, semua itu hanyalah ilusi. Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hotibur Umam, Sastra Indonesia FIB UNED, semester 5 sekarang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dengan narasumber saya satu ini ingin berbincang mengenai teater, pementasan, dan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, kebetulan video ini saya buat untuk keperluan tugas ya. Meskipun begitu, saya sudah bersama dengan orang yang sudah lama ya di bidang teater gitu. Jadi sebelumnya bisa ini Mas, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Saya Putra Yuda, alumni Sastra Indonesia angkatan 2013. Dulu masih Fakultas Sastra, sekarang FIB UNED. Terus untuk keperluan ini saya di sini sebagai sutradara sekaligus pendiri teater Gelanggang. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu ini, Gelanggang ini adalah satu apa ya nyebutnya Mas? Komunitas apa? Geng ya, iya. Jadi Gelanggang lebih senang disebut geng sebenarnya. Geng yang basisnya ada di Jember begitu, dan bergelut di bidang teater. Gak cuma di teater juga ya Mas, banyak juga hal-hal yang lainnya. Di sastra, ya banyak lah diskusi atau event-event yang dilaksanain maupun diikutin oleh Gelanggang gitu. Nah mungkin Mas Yuda ini bisa cerita dulu nih, awalnya Gelanggang itu terbentuknya bagaimana, terus bisa sampai sekarang itu gimana gitu. Gelanggang awal berdiri itu tahun 2015 bulan September tanggal 19. Dia didirikan oleh 4 orang. Di situ ada aku, ada Roy Sulholis, ada Bagus Alim Sufi, dan Arham Muhammad Ahmad Ulul Arham. Jadi awal pertunjukan, dia pertunjukan tidak di gedung, tidak di kampus. Dia pertunjukan awal itu di bawah Gumuk Semeru, di perumahan, di tempat warga. Awalnya gitu. Jadi kenapa nih Mas Yuda dan 3 temannya itu apa ya, kepikiran gitu untuk membuat geng ini gitu? Karena waktu itu dan sepertinya sampai sekarang ya,
aku merasa terbatas dan merasa tidak merasa ruang gerakku terbatas ketika aku ingin membuat satu pertunjukan di kampus yang harus berbelit-belit dengan birokrasi, harus kirim surat ke sana ke sini, izin sana sini, harus unduh dana sana sini, harus subsidi sana sini. Aku merasa tidak nyaman dengan hal-hal semacam itu dan akhirnya kami memutuskan untuk bikin teater di luar kampus yang sistemnya bisa kami bikin sendiri, regulasinya kami bikin sendiri, terus keuangannya bisa kami olah sendiri gitu. Oh, jadi terkait utamanya ya birokrasi ya. Kalau hal-hal yang lain, misal kalau di kampus gak bisa mementaskan ini gitu, ada ke situ juga gak? Ada juga hal semacam itu, karena kalau di kampus waktu itu di kampus teater masih dikenal dengan istilah drama. Jadi ketika ingin membuat satu pertunjukan, dia harus punya makna, harus nama tokoh harus ada, ya realistis lah, realis gitu. Sedangkan pikiran kami waktu itu sudah tidak lagi di wilayah realis, kami sudah melompat ke wilayah eksperimental, melompat ke wilayah teater antropologi. Hal-hal semacam itu sudah kami kenal, dan ketika itu dipentaskan di kampus, belum penonton mengerti, teman setim saja belum tentu ngerti gitu. Jadi ya sudah, kami bikin sendiri di luar, kami memerdekakan diri sendiri dan merasa punya kebebasan untuk berkarya waktu itu. Kalau ini Mas, aku lihat di itu deskripsi IG-nya itu kan gelanggang itu nomaden gitu. Nomaden disubsidi oleh Tuhan dan teman gitu. Oh, jadi artinya itu ya, nomaden itu. Mas, dari 2015 pentas pertama itu yang di apa tadi? Di Gumuk, di sekitaran kaki bukit Gumuk Semeru. Gumuk Semeru. Nah, kemudian terus ya itu sampai sekarang. Cara apa namanya? Kayak rekrutmen lah ya istilahnya. Kalau itu gimana? Hingga bertambah kan awalnya 4 gitu. Sampai bisa kayak sekarang. Model rekrutmen gelanggang itu circle pertemanan ya. Jadi teman nongkrong, kita nongkrong bareng terus ngobrolin tentang realitas hari ini, ngobrolin ngegosipin politikus, ngegosipin seniman, ngegosipin banyak orang. Terus kemudian kami merasa ingin menyampaikan itu tapi tidak dengan cara yang verbal, kami ingin menyampaikan dengan teater gitu. Nah, hal semacam itu yang kemudian banyak teman-teman mulai ikut gabung. Ayo aku melok, ayo aku ikut di gelanggang, ayo aku ikut pentas, ayo ikut ini gitu ya. Ya pertemanan sebenarnya, nggak ada rekrutmen dalam tanda kutip yang resmi gitu ya. Resmi nggak. Berarti teman-teman ikut nonton terus tertarik terus aku mau join gitu. Kayak gitu. Awal gitu. Terus kemudian di tahun 2017 ya kalau nggak salah, di tahun 2017 atau 2018 itu mulai buka open call aktor sebenarnya. Jadi open call aktor itu yang kemudian nanti akan direkrut menjadi anggota gelanggang. Di situ cuman ada 5 mungkin ya. Di situ cuman ada 5 orang yang ikut waktu itu. Ya rekrutmen ya yang resmi ya satu itu aja sekali toh. Sekali aja. Dari 2015 sampai sekarang. Iya. Nah, mungkin Mas Yuda bisa yang kan banyak nih, udah karya-karyanya gelanggang udah banyak. Dari 2015 nih sampai sekarang kira-kira bisa gak ini? Masih ingat gak apa aja dari 2015 misal apa aja? Aku malah hampir lupa judulnya ya, tapi ada beberapa hal yang berkesan. Kayak di Semeru itu yang berkesan itu kesan pertama dan kesan yang paling membekas adalah ketika ditonton oleh warga dan bermain di ruang warga. Beda dengan ketika bermain teater di
ruang pertunjukan yang penontonnya sudah diatur, penontonnya sopan, penontonnya silent, penontonnya rapi, tertata gitu. Tapi ketika di kampung, wah, itu menjadi satu respon yang ketika kita bermain ada orang yang nyeletuk, ada orang yang ngomong, ada orang yang ngelempar, ada orang yang teriak, ada orang yang misuh kayak gitu-gitu, dan itu menjadi bagi teman-teman dan bagi aku juga, setelah pertunjukan kita membicarakan hal-hal semacam itu menjadi sangat menarik gitu. Asik ya, ada respon Ada yang responnya. sebegini kuat gitu. Beda dengan pertunjukan di kampus, di Ya, gedung, di gedung yang gitu ya. rapi, diem, itu bagi kami waktu itu membosankan kayak gitu. Jadi ya lebih menarik respon yang langsung gitu. Ya itu yang berkesan di 2015. Di 2015 di awal gitu. Di awal ya. Di awal. Selain itu ada lagi gak di 2015? Di 2015 ada lagi, kita pentas lagi di Oktober. Oktober. Oktober kita pentas lagi di bawah kaki bukit juga, pas di kaki bukitnya. Jadi waktu itu hujan. Jadi ruangannya outdoor. Waktu itu pertunjukannya ruangannya outdoor. Terus ya lampu-lampu juga outdoor. Jadi ya, itu Pak Abu sempat cerita juga Mas yang hujan itu katanya. benar. Tapi anak-anak dan penonton itu masih banyak gitu katanya. masih banyak. Jadi pada saat pertunjukan hujan turun dan ada beberapa lampu yang meledak karena arus listrik dan air ya. Meledak, ada sekitar 3 atau 4 lampu meledak. Terus kemudian kita menyediakan terpal untuk penonton. Tapi ketika hujan turun, terpal itu tidak dibuat tempat duduk tapi dipakai jadi payung gitu. Itu apa? Pementasan apa? Itu Masih ingat ya? kalau nggak salah namanya Galeri Tubuh Puisi. Oh, itu yang kedua. Yang kedua. Itu yang kedua. Habis itu 2016 apa? Ada judul apa aja? Aku 2016 aku lupa. Oh, itu Mas, Anatomi Botol ya? Anatomi Botol ya, itu 2016 ya. 16. Ya, kayaknya 2016 atau 2017. Itu juga berkesan banget. Anatomi Botol. Nah, terus di 2017 ada apa? 2017 Anatomi Botol itu pertunjukan 3 kali tuh. Dari 2016 sampai ke 2017 juga masih tetap dipertunjukkan. Tapi di bulan April 2017 ada keinginan membunuh keinginan. Ada keinginan membunuh keinginan, terus ada apa ya lagi ya? Aporia, terus macam-macam lah itu. Lupa aku. Itu yang Anatomi Botol kan 3 kali. Di mana aja? Masih ingat gak? Anatomi Botol itu 3 kali di PKM yang pertama, terus di Desa Suco di Mumbulsari, terus kemudian yang terakhir di Malang. Terus 17 sudah 18 ini. yang inget-inget aja. 18 itu ada, kalau nggak salah ada, tadi di 2017 itu ada Koridor Rois yang bikin pertunjukan. Terus 2018 ada apa ya, siapa judulnya, ada siapa, itu Prasta yang nyutradarain. Terus di 2019 itu ada Blank, ada Lasa juga. Lasa itu Mbak Pipit gak sih? Iya, Lasa itu Puspita yang nyutradarain. Ada Blank. Terus di 2020 ada 2020 kosong. Kita cuma bikin video monolog waktu itu. Terus 2021 ada sengaja dikosongin. Yang bisa dibilang terakhir itu. Terakhir sejauh ini itu terakhir. Sejauh ini pementasan pas video ini direkam ya? Ya, itu terakhir. Terus ini Mas, kan tadi udah sekilas ya tentang gelanggang dan pementasannya. Kemudian kalau dari Mas Yuda sendiri lah, ini sebagai apa ya kalau nyebutnya di gelanggang Mas Yuda? Aku tuh sama anak-anak disebut ketua geng, kepala suku. Oh kepala suku ya. Pak Abu itu apa? Pembina. Terus katanya Mas Arham itu Pak Abu itu dewa kan? Iya, di gelanggang dia dewa. Ya, entahlah, itu istilah-istilah yang unik yang ada di gelanggang ya teman-teman, yang mungkin di lain nggak ada ya. Ini mau nanya tentang pandangannya Mas Yuda
sebagai kepala suku tentang keaktoran, kemudian proses kreatif dan pementasan gitu. Mungkin dari keaktoran dulu lah, gimana pandangannya Mas Yuda? Di gelanggang ya? Iya. Di gelanggang itu kalau keaktoran, metode latihan aktornya itu fisik. Yang pertama dihantam adalah fisik. Jadi ketika masuk gelanggang, yang pertama digarap dari aktor adalah bagaimana fisik itu hancur. Dia harus lari, bukan kilo ya ukurannya kalau di gelanggang. Dia lari selama 2-3 jam non-stop, tanpa minum, tanpa jeda, jadi nggak berhenti. Itu terus ya olah-olah fisik yang lain juga. Pada intinya fisik dihancurkan di situ, dibikin capek secapek-capeknya. Kemudian metode kedua adalah menghancurkan pikiran. Jadi kita di gelanggang itu, kami itu biasa berpikir terbalik, bukan cuma di pikiran tapi juga di praktik keseharian. Misal, kenapa sih makan itu Pak harus pakai tangan kanan? Ada apa sih di balik tangan kanan? Gitu. Kenapa nggak tangan kiri aja? Kenapa nggak tangan kiri? Dan kenapa tangan kiri identik dengan jelek, dibuat cawi dan lain sebagainya gitu. Nah, rupanya setelah dilihat lebih jauh, kenapa jadi tangan kanan? Ada peran agama di situ, terus ada peran keraton, ada peran Jawa, ada peran kebudayaan, ada peran religiusitas dan lain sebagainya di situ. Ada aturan ternyata di balik yang tidak kita sadari. Ya akhirnya ya kita beberapa teman-teman makan pakai tangan kiri, kita balik realitas itu, dan itu bukan sehari 2 hari, itu berlangsung sampai 2 bulan 3 bulan kayak gitu sampai terbiasa dengan tangan kiri, menulis pakai tangan kiri, tanda tangan pakai tangan kiri. Pada intinya dibalik. Ya ada pembalikan semacam itu di gelanggang. Ini adanya pembalikan itu adalah sebuah ingin melihat sebagai bentuk pertanyaan atau ingin melihat sesuatu di satu sisi yang mungkin orang lain nggak ditangkap sama orang lain atau gimana? Waktu itu kesadaran kita tertuju pada pertunjukannya. Jadi saat membuat pertunjukan itu nggak di-plan. Jadi karena keseharian kita udah ngobrol, diskusi 4 hari, 5 hari tanpa tidur sama Pak Abu. Terus sering nongkrong di warung kopi, dan kami menolak waktu itu lagi rame game COC. Ya. Game COC, dan tidak ada satupun anak-anak gelanggang yang main game itu. Kemudian muncul Mobile Legend. Itu pun kami menolak untuk bermain Mobile Legend karena punya kesadaran kalau main game waktuku akan tersita untuk game. Aku tidak sempat melihat realitas yang sebegini chaos, yang sebegini kacau gitu-gitu. Dan itu berlangsung cukup lama dan cukup intens, sehingga saat membuat pertunjukan selesai kita mabok. Habis gitu lusa atau seminggu kemudian setelah istirahat total, kita ngumpul lagi, nongkrong lagi, ada isu baru ya kita bikin pertunjukan lagi tanpa harus pusing. Maknanya apa ya, caranya gimana ya, bikinnya apa ya, alurnya gimana ya, kita nggak pernah musingin kayak gitu. Karena udah kebiasa mikir dan badan kita udah terbiasa hancur. Itu yang jadi patokan sebenarnya di gelanggang. Berarti di gelanggang itu kalau aku boleh bilang itu kayak Spartan gitu ya? Gimana? Spartan liar, tapi mereka gimana ya? Dibilang bertanggung jawab kadang iya, dibilang pengecut kadang iya, kadang dibilang bajingan juga iya gitu. Ada satu momen latihan waktu itu. Jadi momen latihannya membalik meresistensi religiusitas tapi dengan tidak menolak. Jadi waktu itu kami semalam utuh minum, mabuk alkohol. Mulai dari sore minum sampai pagi subuh. Nah ketika subuh saat lagi hangover mabuk, kita jalan ke masjid sholat. Kayak gitu-gitu latihannya. Kemudian ini Mas, wacana dan pandangannya Mas Yuda tentang seni terutama teater ya. Kan terutama khususnya teater itu kan sifatnya metakognitif gitu.
Maksudnya eh, ketika kita menonton pertunjukan yang terasa bukan yang dideskripsikan saja, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu kan. Eh, Melampaui narasi kan. Artinya ketika kita datang untuk menonton teater itu kan ada kesan itu yang melampaui narasi yang tidak ada sebenarnya di narasi itu gitu. Nah, eh, nah itu kan biasanya kan dialami dan bersifat indrawi kan, kita harus menonton langsung dan lain sebagainya. Dan aku pernah pernah tahu dijelasin gitu di kelas kalau seni itu sifatnya universal kayak gitu-gitu kan. Tapi memiliki estetika atau kelokalan yang beda-beda gitu. Nah, kalau Mas Yuda sendiri itu pandangannya pada hal itu gimana? Aku nggak pernah berpikir jauh tentang hal-hal semacam itu ya. Yang aku pikir bagaimana membuat dramaturgi sendiri di kelompok, di komunitas, di gelanggang gitu. Jadi ya ada metode latihan dari Rendra kita serap, ada metode latihan dari tokoh siapa kita serap. Tapi kemudian tidak mentah gitu. Ada olahan-olahan tertentu yang kita bikin di situ sehingga kita bikin dramaturgi sendiri. Misal di gelanggang, selama aku menyutradarai di gelanggang, aku nggak pernah memakai nama tokoh. Aku tidak pernah memakai nama di dalam pertunjukan. Jadi tidak ada nama tokoh di dalam pertunjukan dan aku lebih cenderung tidak membuat teks kayak gitu-gitu. Jadi secara pemaknaan bukan makna yang aku lempar kepada penonton tapi isu kayak gitu. Kalau pengalaman indrawi ya pengalaman indrawi menurutku terlalu teater masih terbatas untuk pengalaman indrawi karena di penonton bagian depan dia bisa mata penonton masih bisa melihat detail aktor, tapi di bangku keempat atau kelima ke belakang itu sudah nggak bisa melihat dengan jernih kayak gitu. Jadi teater masih ada batasan di situ. Terus kemudian juga bermain-main dengan aroma, dengan bau kayak gitu-gitu rada susah di teater kayak gitu. Kalau pengalaman indrawi nggak terlalu menyentuh sih, tapi ada rangsangan-rangsangan yang dilempar oleh aktor melalui tubuhnya karena dia dihantam fisiknya, dia dihantam pikirannya, dia dihantam mentalnya di gelanggang itu. Jadi ketika perform mereka seperti hewan yang selama latihan di kandang, terus kemudian ketika perform dia lepas kandang ya. Dia bisa jadi binal, bisa jadi keluar dari plot, bisa jadi keluar dari alur, bisa keluar dari rancangan sutradara dan itu it's okay. Wow. Berarti hal-hal kayak gitu biasa terjadi? Itu sering terjadi dan memang itu yang sering dipermainkan sama anak-anak karena kita bosen sama yang kaku-kaku gitu. Sama yang kaku-kaku ngikutin sutradara, ngikutin plot, ngikutin teks gitu bosen. Ya udah main aja di panggung. Gitu. Nah, aku pernah baca itu ulasannya Mas Ali Ibn Anwar di Sutradi itu tentang keaktoran tadi kan. Mas Yuda kan nggak ada nama, nggak ada apa gitu ya kan. Nah, itu wacana yang kayak gitu itu biar apa sebenarnya? Maksudnya apa? Kenapa gitu? Kan mungkin kalau orang awam seperti saya itu lebih mudah kalau ada namanya, ada perannya gitu. Nah, Mas Ali Ibn Anwar itu nyebutnya bukan aktor sih. Performance sama peran apa gitu ya? Lupa aku istilahnya. Ada tapi bukan nyebutnya bukan aktor, pembantu panggung apa gitu. Iya, jadi di awal-awal itu karena Pak Abu adalah pembina di situ ya. Kami waktu itu di awal-awal bikin gelanggang itu dididik untuk melepaskan identitas personal. Jadi kita lahir itu kan nggak punya nama sebenarnya. Nama kita itu bukan nama kita sendiri, itu pemberian orang tua. Terus agama kita juga bukan kita yang nyari, bukan kita yang dapat, tapi orang tua juga yang ngasih gitu.
ketika aku lahir di keluarga Islam ya aku Islam gitu, ketika aku lahir di keluarga Kristen ya aku Kristen. Nah itu yang kemudian aktor-aktor di gelanggang itu tanpa nama di situ, nggak pernah pakai nama tokoh atau apa. Ada hasrat untuk pelepasan di situ sebenarnya. Terus kemudian kami lumayan dekat dengan Anwari waktu itu. Anwari itu fokus penyutradaraannya di teater antropologinya Eugene Barba. Jadi Eugene Barba itu punya konsep aktor itu bukan aktor, tapi aktor itu adalah performance, pemain yang membawa sejarah dirinya, yang membawa kedekatan kultural dirinya ke atas panggung. Jadi bukan lagi tokoh, bukan lagi bentukan, tapi ya udah diri yang main ke atas panggung gitu. Tapi kita nggak ke sana, bukan membawa identitas diri, kami justru melepaskan identitas diri, membawa isu sosial gitu. Kayak gitu-gitu sih. Nah, sebenarnya yang Mas Yuda jelaskan tadi ini terkait ke pertanyaan saya selanjutnya sepertinya. Jadi saya sebenarnya menyiapkan pertanyaan sebenarnya teman-teman itu gimana seorang seniman itu menangkap realitasnya gitu. Kan seniman biasanya kan punya karya itu berdasarkan pada pengalamannya gitu. Yang ingin saya tanyakan itu gimana caranya Mas Yuda itu melakukan pengamatan lah gitu ke lingkungannya. Kan beda kultur kan beda pengaruh kan. Misal laut menurut orang Madura itu kayak gini, itu beda sama orang Bugis misalkan gitu kan. Nah, ya sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu background atau kultur apa yang yang gelanggang bawa sebenarnya. Nah, sebenarnya sedikit terjawab sudah tadi. Yang meniadakan identitas dirinya dan sebagainya, ingin membawa identitas sosial, identitas diri gak ada kayak gitu-gitu ya. Nah, selain itu ada lagi gak background atau kultur yang gelanggang ini ingin bawa sebenarnya? Dominannya itu kultur kota sebenarnya. Dominan adalah kultur kota. Kami waktu itu di tahun 2015, 16, 17, 18 merasa jijik dengan seni tradisi. Entah karena apa, tapi tebakanku yang prematur, ini tebakan prematur aja ya. Karena orang-orang lagi gandrung dengan kebaya, dengan kayak hampir semua anak UKM seniman tuh pakai udeng gitu. Apa sih gitu, ngapain gitu loh untuk dikenal sebagai seniman. Emang karyanya ada gitu, apa itu cuma fashion aja gitu. Jadi itu yang bikin rada nyinyir sama seni tradisi ya. Terus kemudian hidup anak-anak gelanggang itu rata-rata di kota, di daerah kampus yang dekat sekali dengan knalpot, dekat sekali dengan mobil, dengan klakson, dengan jajan, dengan jalan, dengan merek, dengan jam 6 pagi kayak gitu-gitu. Kami dekat dengan itu, ya udah yang dekat aja yang kita garap gitu. Sangat dekat sekali berarti ya ini sebenarnya. Iya. Makanya kenapa pementasan gelanggang itu kalau aku melihatnya itu kayak relate dengan kehidupan kota, kehidupan kita saat ini, tempat kita ini ya. Iya, karena hidupnya di kota, anak-anak hidup di kota gitu. Nah, kemudian ini Mas, tentang tadi sudah sempat disinggung di awal kan tentang ketubuhan, tentang tubuh kan. Jadi kan depressing, dihancurkan tubuhnya, mentalnya gitu kan. Nah, ya ini pertanyaan selanjutnya ya. Ketubuhan apa yang sebenarnya gelanggang ini ingin bentuk gitu? Tubuh yang ingin dibangun itu tubuh kultural Jawa misal beda sama Madura gitu kan. Nah, itu gimana? Nah, kalau di semiotikanya siapa ya? Lupa ya. Itu seni kan adalah
ada efek ya, ada daya yang ingin ditonjolkan gitu. Eh, ada tanda gitu yang ingin ditaruh di sana. Misal itu kan kalau di balet dia kan selalu tentang ingin melampaui dirinya kan, makanya jinjit-jinjit gitu. Nah, beda sama Jawa misal yang lebih kayak membumi gitu. Nah, membumi. Nah, bagaimana sebenarnya Mas Yuda itu berkompromi dengan ya ini tubuh kultural dan atau tubuh apa misalnya yang ini gelanggang ingin ini Gini, ingin bentuk. kalau untuk membentuk ketubuhan kami nggak spesifik, tapi aku sangat suka dengan Tony Brur waktu itu, dan hampir semua anak-anak di gelanggang itu suka dan ngefans dengan Tony Brur. Tony Brur metode latihannya adalah lari melampaui batas capeknya kayak gitu-gitulah. Terus kemudian karena pembina kami Pak Abu Bakar juga dulunya punya basic PA yang dia suka jalan, anak-anak juga akhirnya PA suka. itu apa Mas? Mungkin ada Pecinta yang alam. Oh, yes. Dia jalan, Pak Abu itu suka jalan gitu. Ya kami mengadopsi hal semacam itu di dalam latihan ketubuhan itu. Jalan, lari, jalan kemana malam-malam ke Pasar Tanjung kayak gitu ditempuh dengan jalan kaki. Banyak yang kami dapat di situ, banyak puisi yang berceceran selama kami berjalan, dan kami mencatat itu entah dengan ingatan entah dengan teks ya. Kemudian ketika mau perform ya itu udah kesimpan di memori kami, itu enak aja gitu keluarnya. Kayak gitu sih. Untuk spesifik ketubuhan mau ke Jawa, mau ke Madura atau ke mana gitu itu Ya agak spesifik ya. Enggak spesifik. Lebih ke ini mungkin ya, apa? Pengalaman dari proses itu. Ada Ya. pengalaman sih yang lebih diambil sama anak-anak waktu itu. Terus kemudian juga Indonesia waktu itu lagi banyak kelompok teater tubuh di Indonesia itu menatap butoh. Apa itu Mas? Butoh itu dia awal munculnya pertama di Jepang tahun 1945. Dia muncul karena bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi orang-orang pada meleleh, orang-orang itu sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka menyimpan marah yang begitu besar. Butoh lahir di situ. Jadi gerakan-gerakan yang Butoh sajikan itu gerakannya pelan dan penuh tenaga, penuh kemarahan, penuh kegelapan, hitam dan pedih gitu. Orang-orang Indonesia teater Indonesia waktu itu lagi mengarah ke sana ya. Gelanggang akhirnya juga karena yang bacaan yang kita konsumsi juga banyak di situ. Ya kita terobsesi juga untuk berangkat ke sana secara pengkaryaan walaupun tidak utuh gitu. Itu sih. Kemudian ini selanjutnya sebenarnya yang ingin spesifik saya bahas ini ada 3 pementasan kan, tapi ini sudah panjang sebenarnya. Ada anatomi botol, keinginan membentuk keinginan, sama blank kan. Nah kalau di anatomi botol itu kan aku sempat baca artinya Mas Yuda esainya itu kan apa? Kalau bisa aku tarik itu kayak semacam permasalahan ekologis kan. Nah, kemudian hal itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan, misal kenapa harus sampah-sampah yang dipermasalahkan, yang disalahkan gitu. Kenapa botol yang tidak tahu apa-apa misal yang selalu salah gitu. Kenapa tidak Ilmuwan yang bikin botol. Iya, ilmuwan yang bikin botol gitu. Nah itu gimana Mas? Jadi aku itu waktu kuliah hidupku disekret. Pagi aku disekret, malam aku disekret, sore aku disekret, siang aku disekret. Banyak waktu yang aku habiskan disekret di komplek kampus bagian belakang. Dan aku melihat anak-anak kalau habis minum botolnya ditaruh gitu.
dan itu adalah sampah. Setelah minuman habis, hanya botol yang tersisa itu adalah sampah gitu. Aku merasa rada gelisah sih dengan itu. Kemudian aku jalan-jalan ke sungai Jalan Jawa itu. Aku jalan-jalan ke situ juga ada botol yang lagi ngambang waktu itu. Aku juga menatap botol itu sebagai sampah awalnya, sampah ya gitu. Tapi apakah waktu itu juga muncul pertanyaan yang hadir gitu? Botol ini punya pembelaan gak sih kalau dia bukan sampah gitu? Dia diciptakan kok, dia setelah diciptakan dijadikan sampah gitu, dia punya salah apa gitu? Nah itu, jadi kayak botol itu berbicara ke aku. Kamu siapa kok bilang aku sampah? Padahal sebelum ini kamu pakai aku gitu. Jadi yang sampah siapa sebenarnya? Gitu. Nah itu mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaan pembalikan kayak gitu. Yang sampah ternyata ya manusianya yang ngebikin botol dan menyikapi botol itu. Terus kemudian apakah hanya berhenti di situ? Enggak juga. Gimana ya ngatasin botol yang banyak, mengatasi plastik yang banyak gitu. Di esai itu aku tulis penyelesaiannya adalah mungkin dibuang ke gunung berapi yang masih aktif, yang masih menciptakan lava kayak gitu-gitu, bukan dibuang ke laut yang malah justru dimakan ikan dan kita memakan ikan. Jadi berarti kita memakan sampah kan kalau gitu. Jadi gitu. Dan membawakan narasi-narasi tadi yang sudah dijelaskan itu gimana ketika dibawa Ke pertunjukan. ya pertunjukan dalam bentuk apa gitu? Jadi awal proses pertunjukan anatomi botol itu aku hanya ngelempar esai. Ini ada esai, ayo kita garap gitu. Dan teman-teman merasa oke, ayo kita garap di HT2. Digarap lah sama teman-teman. Gimana nih? Mau digimanain ini? Ya udah isunya aja yang kita bawa. Kita banyakin botol di panggung, kita bermain bersama botol dan aktornya bukan kita tapi botol gitu. Kita digerakkan oleh botol, bukan kita yang menggerakkan botol situ. Jadi ya udah, latihan hanya sebatas fisik untuk mempertahankan stamina dan lain sebagainya, nafas kayak gitu-gitu. Plotting ya hamin 1 jam baru aku ngeplot. Itu pun sama teman-teman plot itu dimain-mainin. Jadi secara pertunjukan nggak ada plot yang pakem. Oh, gak ada yang Nggak ada. Jadi teman-teman bermain dengan botol gitu. Jadi aku ya nggak ada salah, nggak ada benar di situ. Aku ya pun aku yang juga jadi aktor di situ, aku juga keluar dari plotku, dari narasiku. Ya udah aku main sama botol yang menggerakkan aku waktu pertunjukan. Jadi efek dari itu adalah karena tidak ada tokoh, karena plot sudah dipermainkan, karena sutradara sudah hilang dan botol yang berfungsi di situ. Akhirnya ya kami memberhentikan pertunjukan karena capek. Luar biasa. Itu ada ini agak ada dialognya gak waktu? Ada dialognya di situ. Cuman ya karena dialog itu tidak tertulis ya, teman-teman muncul aja dialog ketika bermain. Ya itu berantakan gitu. Berantakan yang menurutku estetik. Ya. Kemudian ini sebenarnya banyak yang bisa dieksplor ya. Berhubung waktunya terbatas langsung ke ini, keinginan memilihnya gimana? Keinginan membunuh keinginan sampai enggak sama ya. Keinginan membunuh keinginan itu lebih personal. Waktu itu aku lagi prosesku sama Prasta waktu itu. Aku proses dengan Prasta, aku punya problem personal. Prasta juga punya problem personal dan problem kami ketemu di keyword kebebasan. Apa sih kebebasan? Bagaimana sih caranya untuk bebas? Bagaimana sih ketika kita udah bebas? Apakah kita benar-benar bebas gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan gitu kerap muncul di latihan kami. Jadi proses latihannya itu ya nggak latihan, kita cuman jalan malam-malam, jalan ke Pasar Tanjung, mabok, nontonin orang-orang kerja, terus pagi kita baru pulang, nontonin orang-orang balik. Yang kerja malam dia baru balik dan yang kerja pagi mereka baru berangkat dengan seragam yang rapi, dengan anak-anak SMA yang juga rapi. Kami bertanya mereka itu tergesa-gesa kemana sih? Sekolah itu mau kemana sih sebenarnya? Apakah sekolah itu
hanya sebatas untuk kerja, kemudian kalau udah kerja apa hidupnya bebas atau gimana gitu. Kami heran dengan orang-orang yang punya ketergesaan ketika pagi gitu. Ya keywordnya adalah kebebasan di situ. Kebebasan. Kemudian ketika dibawa ke pertunjukan kayak apa? Di pertunjukan karena cuma aku berdua ya sama Prasta yang main. Ya. Aku punya problem dengan jam 6 pagi. Aku punya problem dengan jam 6 pagi dan itu kembali ke masa laluku. Aku merasa tidak nyaman ketika aku dipaksa mandi untuk sekolah. Aku merasa tidak nyaman untuk memakai seragam ketika pergi sekolah. Aku tidak nyaman dengan sekolah dan itu berdampak sampai aku dewasa. Aku sering bolos kayak gitu-gitu. Aku jadi nakal. Kemudian Prasta juga punya problem dengan kebebasan. Dia baru keluar dari pondok waktu itu. Dia dipondokkan karena kenakalan yang super gitu. Jadi dia baru keluar dari pondok dan ya sama-sama punya problem dengan kebebasan. Dan selama latihan, kita latihan itu 3 bulan. 3 bulan kita habiskan dengan jalan, dengan mengamati orang-orang, mengamati diri kami sendiri, kemudian dengan mabuk. Di pertunjukan ya obrolan-obrolan yang membekas selama 3 bulan itu yang kita mainkan di atas panggung. Oh. Dan itu tidak diplot sama sekali? Enggak, Ngalir gitu? ngalir. Hampir sama seperti anatomi botol. Hanya dialog itu ininya? Hanya dialog. Dia ada dialog, terus materialnya kami bawa botol. Kami bawa gembreng kongguan. Itu sebenarnya sebagai penanda bahwa kita hidup di kebisingan kota aja sih. Jadi gembreng waktu itu kita jatuh-jatuhin sebagai polusi suara. Ya balik lagi ya, kita hidup dengan kota yang hampir 24 jam isinya adalah bising. Ya. Ini aja kita ngerekam bising sana sini. Kayak gitu. Oke. Sangat menarik itu, Mas. Terus yang terakhir ini, yang blank. Kalau blank aku lebih tertata ya. Ya. Di blank aku orang-orang mulai bosan dengan yang keliaran bebas, main awut-awutan kayak gitu-gitu. Orang mulai bosan. Sekalipun ada beberapa orang yang nggak terima dengan blank karena mulai rapi gitu. Jadi gelanggang sudah diidentitaskan sebagai berandal, sebagai liar, sebagai nggak tertata. Orang-orang sudah punya kemasan itu di kepalanya. Berarti yang awalnya keliaran kebebasan itu untuk mencari yang kebebasan akhirnya menjadi terwadahi ya. Kebebasan itu ternyata tidak merta-merta liar. Jadi ketika kita mendapatkan kebebasan, kita akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan. Sebenarnya artinya kan nggak bebas kan? Iya. Nah ya udah, itu kita mainin di blank. Jadi ya aku rayakan kebebasanku dengan keterikatan teks, dengan keterikatan plot, dengan keterikatan aktor, dengan keterikatan ruang teater kayak gitu-gitu. Itu sih di blank. Kemudian instalasi yang aku besarkan, aku lebih menonjolkan instalasi di blank. Kemudian kenapa ini yang menarik blank gitu? Blank itu gini loh. Semacam momen apa itu? Gini loh. Dan terkait dengan kebebasan tadi. Semakin banyak informasi yang kita serap, semakin banyak ilmu yang kita serap, kita bingung. Apa sih gitu? Iya. Jadi momen kayak gitu berarti yang mau dibawa, yang dibawa di panggung. Momen muntah sebenarnya. Jadi karena kebanyakan kita muntah dan kosong. Apa ya? Kalau bahasanya Mas Halim itu kepala kembung gitu. Kepala kembung ya, karena udah muntah kebanyakan dan ya blank emang gitu. Itu kayak gini loh. Ketika stres, momen stres yang paling sakit sebelum gila adalah tinnitus. Jadi ketika tinnitus itu ada bunyi nging berdenging sepanjang malam dan ada orang-orang yang berbicara di dalam kepala dan itu suaranya sangat jelas tapi nggak ada orangnya. Dan itu bukan mistis. Perasaannya nggak mengarah ke mistis, perasaannya nggak mengarah ke hantu. Itu adalah momen stres yang banyak orang itu banyak banget gitu di situ. Itu momen. Jadi nggak tahu mana yang mau didengerin sebenarnya karena saking banyaknya kayak gitu. Ya di blank adalah informasi yang terlalu banyak dan
mulai meninggalkannya sebenarnya. Bahasa itu kebenaran itu adalah ilusi gitu kalau kata Nietzsche. Kebenaran itu adalah ilusi yang kita lupa bahwa itu ilusi. Jadi ya mulai setelah kebebasan dan kebebasan kita anggap kebenaran dari hidup, ternyata kebenaran itu ilusi. Jadi ya kebebasan juga ilusi kan. Iya. Gitu. Dan aku juga sempat baca ya ulasannya itu apa bahasa di sana yang ada di Black itu kayak semacam provokatif gitu. Ya, emang provokatif. Gimana itu coba? Jadi untuk provokatif memang teksnya provokatif untuk penonton. Jadi ya teks apa yang kamu bangun selama ini, apa yang kamu ciptakan selama ini, apa yang kamu genggam dan yang kamu dapatkan, semua itu adalah ilusi. Jadi kamu sebenarnya tidak mendapat apa-apa dan tidak membangun apa-apa dan kamu tidak ada sebenarnya. Waduh. Kamu hanyalah bahasa di dunia ini. Kamu tidak punya arti apa-apa di dalam hidup ini. Kayak gitu-gitu. Iya, iya. Menarik sekali dan mungkin sebelum durasi videonya sangat panjang ya teman-teman. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, ingin saya explore, ingin saya ulik. Tapi berhubung kita terbatas sama durasi video, mungkin bisa dilanjut lain kali ya Mas. Oke. Dan terima kasih banyak telah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol, buat berbagi pengalaman dan syukur-syukur ada yang ini terpantik lah apa gitu ya. Semoga ya. Ya. Meskipun ini hanya tugas, tapi dari cerita-cerita Mas Yuda, dari keterangan-keterangannya ini, saya sendiri khususnya banyak mengambil pelajaran. Ya, makasih banyak juga teman-teman yang sudah nonton. Sekian dari saya dan terima kasih juga Mas Yuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.